Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube kami Winner Official. Dan hari ini kami akan berbicara tentang kasus-kasus yang lagi viral nih di media sosial, terutama di IG atau juga di Twitter. Itu tentang seorang wanita atau perempuan yang emang lagi speak up tentang masalah pribadinya, tentang masalah hubungan percintaan dia sama pacarnya. Nah, tapi sebelum itu kalian harus subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini dan jangan lupa komen dan like sebanyak-banyaknya video-video yang ada di konten-konten kami. Nah, sekarang aku mau menanggapi tentang kasus-kasus yang emang lagi viral atau lagi booming di media sosial, yaitu tentang wanita yang speak up masalah pribadinya, masalah hubungannya dengan pacarnya itu, dan bisa sampai seviral ini loh guys ya, sampai seviral ini tuh kayaknya tuh kenapa gitu kan. Nah, jadi setelah aku baca-baca juga cerita-cerita dari mereka dari sisi sudut pandang si cowok dan juga sudut pandang si cewek, ternyata ada hal yang kayaknya tuh nggak sinkron gitu loh guys ya, antara cewek ini menyalahkan si cowoknya atau juga cowoknya juga nyalahin si ceweknya. Jadi sebenarnya kasus ini itu bukan sekali dua kali aja sih aku baca di media sosial, karena sebelum-sebelumnya juga ada kasus-kasus yang ada tuh, kasus tentang cewek yang speak up masalah cowok yang agak-agak psikopat ya. Nah, jadi dia itu kayak mendiskriminasi wanita banget gitu loh, dan kebetulan cowok itu adalah seorang YouTubers gitu. Nah, jadi sebenarnya kasus ini pun sebelum itu juga ada juga kasus yang lain. Aku juga lihat di Twitter juga kasus ini tuh sebenarnya pertama kali sih viralnya itu melalui Twitter terlebih dahulu, baru ke IG. Nah, jadi setelah aku menanggapi atau aku telaah lagi, ternyata kasus kayak gini tuh sebenarnya gini. Kasus kayak gini itu sebenarnya banyak yang terjadi di Indonesia, bukan cuma di Indonesia sih sebenarnya, tapi juga mungkin di luar-luar juga banyak. Tapi kayak yang mungkin yang speak up itu 1-2 orang aja. Dan kalau menurut aku nih ya, menurut aku ini tuh hype loh sebenarnya. Dan dalam agama Islam pun sebenarnya hal-hal yang kayak gitu juga itu tuh nggak diperbolehin kan. Cuman kalau kita lihat lagi nih di era-era 4.0 atau era milenial kayak gini, itu hal-hal yang kayak gitu emang udah biasa aja sih sebenarnya. Cuma kalau bagi aku sih agak-agak sedikit sedikit tabu gitu loh. Karena apa? Karena di dalam agama Islam yang namanya ngelakuin hal-hal yang kayak gitu di luar batas itu, berhubungan seperti suami istri, itu emang tidak diperbolehkan guys ya. Tuh ingat ya, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ya itu udah termasuk zina. Wala taqrabun minaz zina ya, janganlah kalian mendekati zina. Nah, jadi kalau aku menanggapi hal-hal yang kayak gini, terus kayak kalian tuh pasti mikir kan, kok bisa sih perempuan yang speak up masalah pribadinya, dan ini sebenarnya itu adalah aib bagi mereka dan bagi dirinya juga sih gitu kan, apalagi sampai viral kayak gini. Nah, jadi gini, kalau menurut aku ya, kenapa mereka itu speak up ya, kenapa cewek itu speak up, karena menurut aku sih mereka hanya mencari sensasi guys ya, mencari keviralan gitu loh. Karena apa? Karena bagi aku, buat apa sih mereka itu speak up di media sosial? Kalau mereka memang ingin dilindungi ya, ingin mendapatkan haknya sebagai seorang wanita yang didiskriminasi dan juga dilecehkan, kenapa mereka nggak langsung ke Komnas Perlindungan Perempuan ya kan? Nah, kenapa mereka harus speak up di media sosial gitu kan? Kayak mereka tuh ada motif di balik itu gitu loh. Motifnya apa? Yaitu mencari keviralan ya. Karena banyak kok orang-orang yang mencari keviralan itu dengan melakukan hal-hal yang aneh ya. Mencari sesuatu yang itu kayaknya tuh agak tabu di dalam masyarakat, dan mereka yang speak up aja untuk mendapatkan followers gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut aku sebenarnya kasus-kasus kayak gini bisa aja di setting atau diatur. Karena apa? Karena mereka itu cuma nyari keviralan doang gitu loh. Ya dalam diri mereka yang sebenarnya mereka nggak ada kayak gitu.
ya sebenarnya gini sih, kalau untuk masalah yang hubungan yang emang di luar batas atau kekerasan dalam hubungan pacaran mereka, itu bukan satu dua orang aja yang yang ngerasain hal kayak gitu, tapi mungkin banyak juga di luar sana. Cuma mereka ya udah gitu. Dan menurut aku kalau misalkan mereka emang merasa terdiskriminasi atau dilecehkan oleh laki-laki tersebut, kenapa mereka masih mempertahankan hubungan itu, hubungan yang nggak sehat, dan itu akan menjadi toksis bagi diri kalian sendiri ya, itu akan menjadi toksis dalam diri kalian sendiri. Jadi kayak kalian ya gitu, kayak ngerasa ya udah sih gitu kan, toh emang laki-laki itu sebenarnya kayak gitu, terus juga perempuan itu sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak pola pikir kita pun terhadap lawan jenis kita itu ya sama gitu loh, perempuan tuh kayak gini semua, cowok tuh kayak gini semua. Jadi padahal nggak semuanya yang kayak gitu. Jadi ada sisi positif dan negatifnya juga. Sebenarnya kalau untuk masalah yang kayak gitu, kalau kalian emang nggak mau disakitin ya, nggak mau disakitin juga, nggak mau jadi racun juga dalam diri kalian, atau nggak mau jadi toksis dalam diri kalian, ya kalian nggak usah pacaran guys. Kalian nggak usah pacaran, karena pacaran itu ya gitu, pacaran itu akan membuat diri kalian itu membuat diri kalian juga ngerasa ada dampak sebab akibat lah ya dari pacaran itu. Karena ya namanya juga hubungan, pasti ada yang namanya problem-problem tersendiri, entah itu masalah apa, itu pasti ada problem. Nah jadi kalau menurut aku sih, kalau kalian emang nggak mau ngerasain yang namanya kayak pacaran dalam bentuk kekerasan kayak gitu, terus juga pacaran nggak sehat, mendingan kalian nggak usah pacaran, kalian langsung nikah aja ya. Karena juga nggak baik juga sih untuk diri kita sendiri, karena kalau kita misalkan pacaran itu akan membuat diri kita itu merasa saling takut kehilangan, karena sebenarnya kalau misalkan emang kita cinta, ya udah kita nikah aja gitu loh, nggak usah pacaran. Karena ya sebenarnya gini, sebenarnya ada yang aku baca tuh, yang kasus yang tadi cowok itu bilang bahwa hubungan kayak gitu, maksudnya hubungan di luar batas atau hubungan suami istri itu adalah kebutuhan biologis. It's okay, itu emang kebutuhan biologis, tapi kebutuhan biologis itu bisa ditunda ya, bisa ditunda. Dan juga kalau kalian emang nggak tahan lagi, ya udah kalian nikah. Ngapain harus ngelakuin hal kayak gitu loh? Kenapa kalian harus ngelakuin kayak gitu? Karena kalian tahu resiko itu akan apa ya, kalian tahu resiko dari kalian melakukan itu adalah apa. Jadi itu poinnya. Jadi kalau kalian emang ngerasa ya memang bener banget kalau misalkan ada yang bilang bahwa ngelakuin hubungan kayak gitu itu adalah kebutuhan biologis. Karena yang namanya perempuan atau yang namanya laki-laki itu butuh yang namanya kebutuhan biologis. Tapi kalau emang kita udah nggak tahan lagi, kenapa kita nggak nikah aja gitu loh, nggak usah harus pacaran. Dan juga menjalani hubungan yang nggak sehat itu juga nggak baik juga buat diri kita, karena lama-lama kita akan trauma dan akan berpikir bahwa laki-laki semuanya sama, perempuan semuanya sama. Jadi kayak kita tuh nyalain satu sisi doang gitu loh. Padahal sebenarnya cowok sama cewek itu sebenarnya kalau misalkan kita tanggapi lagi, cewek sama cowok itu beda. Maksudnya kayak gini, nggak semuanya cewek itu sama, dan nggak semuanya juga cowok itu sama. Karena ada sisi positif dan negatif juga dalam diri kita sendiri. Aku nggak pernah ngomongin diri aku baik ya, aku nggak pernah ngomongin diri aku baik, tapi seenggaknya kita tahu kekurangan diri kita gitu loh. Misalkan aku bilang cowok semuanya sama gitu kan, padahal kita nggak tahu sebenarnya kekurangan diri dari kita tuh apa, sampai si cowok ini ninggalin kita. Dan cowok juga bilang cewek semuanya sama, bahkan mereka nggak tahu kekurangan dalam diri mereka itu apa. Makanya itu kita harus bisa menjaga ego kita masing-masing, dan juga harus bisa berpikir bahwa kalau kita udah ngerasa nggak nyaman, ya udah kita lepasin aja, karena masa depan itu nggak harus sama dia kok gitu loh. Masa depan kita nggak harus sama dia. Kalau memang itu nggak baik buat diri kita, kenapa harus kita pertahanin ya? Karena itu nggak sehat juga buat diri kita dan juga buat hidup kita. Jadi menurut aku
be smart girl ya, be smart girl. Karena cowok itu, aku nggak ngomongin cowok itu sama aja sih, cuman apa ya, cowok itu kalau emang cowok itu beneran sayang sama kita, dia nggak akan pernah merusak kita. Kalau misalkan memang dia udah merusak kita, berarti itu bukan jodoh kita. Karena jodoh kita adalah orang yang benar-benar menjaga kita dengan tulus dan sekuat tenaga dia, agar kita tuh nggak kenapa-napa. Kita lecet aja mungkin dia akan cemas banget gitu kan. Tapi kalau misalkan dia, cowok itu bilang sayang sama kita tapi dia merusak kita, itu berarti dia nggak sayang sama kita dan dia nggak cinta sama kita. Karena hakikatnya cinta itu adalah apabila kita saling melindungi dan melengkapi satu sama lain. Itu guys. Nah jadi kameramen aku mau nanya nih. Ayo cepat, tanya apa? Halo kakak, pernah nggak sih? Bukan pernah sih. Pernah ngalamin nggak hubungan yang nggak sehat? Ngalamin hubungan yang nggak sehat. Dalam apa nih? Dalam hubungannya kayak gimana? Ya di luar batas. Kalau di luar batas, enggak sih. Aku soalnya gini, kalau misalkan nih, aku pacaran misalkan, terus tiba-tiba dia emang agak-agak di luar kendali ya, di luar kendali dari pacaran itu, aku langsung ngeblok. Tau nggak sih ngeblok? Jadi kayak aku, udahlah kita break aja. Karena apa? Karena aku kebetulan ngerasa itu karena aku orangnya tuh agak-agak sedikit sensitif ya. Jadi kalau misalkan aku menjalin hubungan terus aku pikir itu nggak sehat dalam hubungan itu, aku langsung ngeblok. Pasti yang ngeblok adalah aku break dan gak akan lagi sama-sama dia gitu loh. Jadi aku minta putus aja. Ya buat apa kita misalkan misalkan hubungan itu nggak sehat terus kita pertahanin, itu akan nggak baik juga buat diri kita gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Terus nih ya, kalau buat kita bisa membedakan mana cowok itu baik buat kita atau enggak, itu gimana sih? Kita gini, untuk membedakan cowok itu baik atau enggak, kalau gini ya, kalau misalkan kalau kita nih, mungkin ada yang pernah ngerasain, misalkan dia kenal sama cowok lewat media sosial misalkan, terus kita tuh bisa memberikan penjelasan karakter dia lewat misalkan lewat WA ataupun lewat media sosial, itu nggak bisa guys. Jadi kalau misalkan aku chatan sama orang, baru kenal nih misalkan sebulan, tapi kita belum pernah ketemu, terus aku bisa mendeskripsikan bahwa dia itu punya karakter baik, itu belum tentu guys. Karena kadang kita chatan aja yang tulisannya hahaha gitu kan, tapi dia nggak ketawa gitu. Jadi itu guys, jadi kita nggak bisa menilai bahwa si cowok ini baik atau enggak kalau kita belum ketemu langsung sama si cowok itu. Jadi pastikan bahwa kita tuh ketemu langsung, face to face gitu loh. Jadi kita tuh bisa tahu nih karakter, oh dia nih kalau misalkan lagi marah tuh kayak gimana, terus oh dia kalau misalkan lagi lagi ngomong tuh kayak gimana, oh dia nih perhatian atau enggak, oh dia nih agak bucin atau enggak gitu kan, oh dia ini agak lebay atau enggak. Jadi gitu, jadi kita harus ketemu langsung dan kita pastiin bahwa emang karakter dia yang ada di media sosial dan ketemu langsung itu emang benar-benar sinkron gitu loh. Karena aku pernah sih ngerasain kayak gitu. Jadi aku ngerasain kalau misalkan di media sosial ya, itu kayak dia tuh kayak wah sempurna banget ini cowok gitu kan, wah ini nih yang aku cari gitu kan. Tapi setelah aku ketemu dan aku berbincang-bincang dan aku juga berinteraksi langsung dengan dia, itu jadi kayak ngedown gitu loh guys. Jadi ngedown banget. Jadi kayak yang di media sosial dia itu yang benar-benar alim banget, dan tiba-tiba pas aku ketemu langsung dia itu kayak ya gitu deh gitu kan. Dia sama aja tuh kayak orang-orang yang biasa gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau aku ya pastiin aja, kalau misalnya kalian mau tahu kepribadiannya kayak gimana, kalian harus ketemu langsung. Jangan sampai kalian bisa mendeskripsikan seseorang itu melalui media sosialnya doang. Terus satu lagi nih kak, tips atau saran untuk wanita yang di luar sana biar nggak sampai ke hubungan di luar batas tuh gimana sih?
Tipsnya adalah kalau gimana caranya kita biar nggak terjebak dalam hubungan nggak sehat adalah ya ini aja sih, kalau misalkan kalian udah ngerasa kalau si cowok ini udah minta yang aneh-aneh atau hal-hal yang nggak bagus atau nggak baik dan juga dilarang oleh agama, ya kalian lebih baik putusin aja gitu loh. Karena takutnya nih, pertama emang dia mintanya dengan tangan atau enggak meluk, terus tiba-tiba kalau selanjutnya mungkin dia akan minta yang lebih dari itu. Jadi sebelum dia minta lebih dari itu, lebih baik kalian stop gitu loh, kalian break aja. Karena di luar sana itu masih banyak cowok yang baik kok gitu loh, masih banyak cowok yang baik gitu. Juga kalau misalkan emang dia sayang sama kita ya, karena banyak nih aku juga dengar dari teman-teman kalau misalkan alasannya kalau misalkan aku sayang kok sama kamu gitu loh, aku sayang sama kamu, kenapa kita nggak ngelakuin itu aja. Nah, kalau emang dia sayang, dia nggak akan pernah ngelakuin hal itu guys. Kalau misalkan dia sayang, dia nggak akan pernah merusak diri kita ya. Kalau emang dia sayang, dia pasti akan menjaga kita. Oke guys, makasih banget udah nonton channel YouTube aku ya. Dan semoga juga apa yang aku bicarain di sini itu bisa bermanfaat untuk semua orang, terutama untuk cewek-cewek juga yang sedang terjebak dalam situasi pacaran gak sehat. Jadi semoga kalian cepat keluar dari zona-zona itu dan bisa kembali ke kehidupan kalian semula. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, lalu share ke semua media sosial kalian. Makasih ya guys. Assalamualaikum.